Oke, saat kita bikin software itu kan pasti ada yang namanya bug ya. Nah, problemnya adalah kalau bugnya terjadi di production, itu nanti siapa yang maintain dan juga siapa yang solve problem bug tersebut. Apalagi kalau misalnya di luar jam kerja ya. Nah, itu pasti sering banget ditanyakan buat teman-teman yang terutama belum kerja di tech company misalnya ya. Nah, kalau di tech company itu seperti apa? Nah, ini ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat. Oke, ini pertanyaannya dari Naufal ya. Nah, gimana cara tech company skala besar dalam maintain dan juga solve bug yang ada di production? Konteksnya adalah product based company. Saya seorang full stack developer, kami kerja di tim kecil, 4 orang, di product based company. Di kantor kami, isu dan tech debt production ditangani dengan rotasi on-call per minggu, termasuk hari libur. Nah, sistem tiket isu untuk production sudah terpisah dengan engineer yang sedang yang sedang development maksudnya ya. EKE beda board jiranya, yang mana ini sudah bagus karena velocity dev tidak terganggu. Nah, masalahnya adalah tiket di board semakin lama, semakin banyak dan menumpuk di backlog. Mungkin ini maksudnya adalah boardnya si bug ya. Nah, sementara kecepatan kita untuk fokus solve problem di production terbatas di 1 minggu saja. Pekerjaan yang tidak selesai di handover ke engineer rotasi selanjutnya. Kadang ini menimbulkan hilang konteks karena beberapa task di handover terus-menerus. Nah, selain itu, on-call harus standby kalau ada problem di sisi lain. Di sisi tim lain ya, yang harus dibantu. Karena kita pakai third party information system juga, aplikasi kami sudah punya sistem monitoring error dan beberapa error pun langsung raise alert ke engineer-nya. Namun, saya masih belum yakin mekanisme proses on-call ini adalah yang terbaik, terutama untuk standby di hari libur. Question, apakah cara terbaik selain dari punya rotasi on-call untuk tanganin live issue dan tech debt di production? Nah, saya sempat tanya ke teman-teman di luar kantor. Beberapa ada yang pakai on-call rotation, dan beberapa ada juga yang pakai satu orang khusus dedicated untuk maintain production. Dan nggak pernah ikut dev sama sekali. Tapi konsekuensinya orang yang sama itu harus selalu standby di hari libur. Saya tahu Pak Eko kerja di e-commerce yang ukurannya besar, boleh dong sharing tipsnya. Ini sebenarnya saya nggak tahu rekomendasiin dan agak aneh ya. Satu dedicated orang untuk maintain production, dan nggak pernah ikut dev sama sekali, itu gimana caranya ya? Kayak tiba-tiba ada error, misalnya saya gitu ya, yang satu orang dedicated itu, tiba-tiba ada error, terus saya tiba-tiba suruh benerin gitu ya. Padahal saya nggak tahu software-nya kayak gimana, cara kerjanya gimana, tiba-tiba suruh benerin gitu ya. Itu aneh sih, itu aneh banget. Kayaknya nggak ada sih ya. Mungkin itu ada yang mikir kalau itu adalah SRE ya, Site Reliability ya kalau nggak salah, Site Reliability Engineer. Tapi itu bukan kayak gitu kerjaannya gitu ya, bukan ngerjain problem aplikasi yang orang lain gitu ya. Karena kan dia nggak tahu juga aplikasinya kayak gimana. Kayak kita bahas pakai diagram deh ya. Oke, jadi di tech company itu teman-teman harus ngerti, dan saya agak aneh ya ketika ada orang yang namanya kita bikin software, itu kan produk bikinan kita. Jadi kita tuh beneran harus tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Makanya saya selalu ngajarin di kelas-kelas saya untuk bikin unit test gitu ya. Atau misalnya teman-teman mastiin code quality-nya bagus gitu ya. Sistem desainnya bagus. Kenapa? Agar kita pede gitu ya. Ketika nanti kita pulang kerja, software kita tuh nggak bermasalah. Kalaupun ada masalah, ya minim lah, minor gitu ya. Nggak yang big major kayak gitu. Nah, kenapa? Karena yang namanya programmer, walaupun kita kerja misalnya cuma sehari 8 jam, tapi tanggung jawab kita sebenarnya 24 jam. Jadi ketika ada error tengah malam, kita tuh nggak bisa mikirin si A aja yang ngerjain, si B aja nggak bisa. Kalau kita yang owner dari produk itu, ya kita harus siap gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dalam software itu yang paling penting itu adalah ownership. Jadi kalau misalnya kita di satu company ya, nanti misalnya timnya ada banyak, itu pasti satu produk itu akan dimiliki sama satu tim. Misal aja ya, saya misalnya kerja misal ya ini contoh ya. Kita kerja misalnya di perusahaan tiket online gitu ya. Nah, kita punya software di tiket online itu kan banyak ya. Contohnya ada misalnya tiket pesawat misal ya, lalu ada tiket kereta, lalu ada tiket hotel dan lain-lain. Nah, ini biasanya itu akan didevelop oleh satu tim. Nggak mungkin itu satu orang gitu ya ngerjain minggu ini ngerjain pesawat, minggu depan kereta, minggu depan hotel, nggak mungkin. Pasti ada satu dedicated tim yang ngerjainnya. Jadi ini pasti ada satu timnya. Misal aja isinya ada 4 orang, misal ya, ini misal aja kayak gitu.
Nah, itu juga sama misalnya yang ini juga sama, itu ada satu tim isinya 4 orang, ini juga sama, misalnya satu tim ada 4 orangnya. Misalnya seperti ini. Nah, ketika misalnya ada masalah, jadi kalau misalnya kita ada satu orang standby ya, satu orang dedicated standby itu nggak mungkin banget. Kenapa? Karena misalnya ada masalah di sistem ini gitu ya, dan dia nggak pernah ikutan development sama sekali, kan nggak mungkin ya orang ini yang ngerjain bug di sini karena dia nggak tahu dari awal. Dari awal dia nggak tahu tiket pesawat sistem kerjanya kayak gimana, cara booking pesawat kayak gimana gitu ya. Integrasi dengan third party-nya yang mana, dia nggak tahu ya yang orang ini. Jadi nggak mungkin itu dilakukan. Jadi ini tidak mungkin ya kalau dari sisi aplikasi. Jadi ini nggak mungkin. Nah, jadi gimana? Nah, biasanya kalau di ini ya, di software, yang paling penting adalah timnya itu tanggung jawab dengan softwarenya, dengan yang dia kerjakan. Jadi kalau misalnya ada problem di luar jam kerja, maka satu tim yang harus tanggung jawab. Nah, soal pertanyaannya nanti siapa yang mau ngerjain, itu sebenarnya baik lagi. Kan dari satu tim itu kan pasti ada satu dev lead ya, development lead atau bahkan mungkin development manajernya. Maka yang pertama yang harus tanggung jawab sebenarnya orang itu ya, development lead-nya. Nah, soal nanti dia mau assign tugasnya ke siapa ya. Nah, nanti mungkin dia akan percayakan ke satu atau dua orang misalnya ya, yang memang available misalnya, yang bisa, yang nggak jauh dari keyboard misalnya ya. Misalnya lagi di rumah gitu ya, nggak lagi liburan gitu ya. Ya nanti, atau kalau dia bisa kerjakan sendiri, mungkin dia kerjakan sendiri. Yang penting, makanya itu kerjaan dari tim lead-nya ya, dev lead-nya atau tech lead-nya yang bertanggung jawab ketika ada error. Jadi ketika biasanya kan kalau kita tuh kan di perusahaan biasanya punya chat group lah ya, punya chat group gitu ya. Isinya misalnya ya, kalau misalnya ada chat group yang isinya adalah production issue gitu ya, tiba-tiba misalnya ada orang yang nggak bisa booking tiket pesawat nih, biasanya kan langsung di mention tuh satu lead-nya ya yang di tiket pesawat misalnya, biasanya kan di mention. Nah, nanti orang-orang tuh taunya pokoknya yang tanggung jawab adalah si lead-nya ini. Nah, soal nanti siapa yang mau ngerjain, mungkin di bawahnya ada 4 atau 5 orang, ya nanti bebas, terserah gitu ya. Nah, jadi sistemnya sebenarnya bukan harus standby, harus on call, enggak juga sebenarnya. Jadi intinya siapa yang satu tim itu memang harus bertanggung jawab terhadap sistemnya. Nah, makanya kan kita selalu nambahin yang namanya monitoring gitu ya, alert, entah itu misalnya via email atau via chat atau via phone call gitu ya. Nah, makanya biasanya kita lakukan seperti ini. Nah, jadi contohnya saya nggak pernah habis pulang kerja ya pulang aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada production issue, ya saya harus tanggung jawab. Ya saya mungkin buka laptop lagi, coba cek production isunya apa, habis itu kerjain kalau memang bisa dikerjain saat itu saja. Nanti baik lagi ya, jenis bug-nya tuh beda-beda ya. Kalau bug-nya memang harus dikerjakan saat itu juga, ya kita harus kerjakan saat itu juga. Kalau bug-nya misalnya, ini bug minor, kita kerjakannya nanti aja bareng sama sprint, itu bisa juga. Atau ini mah bug-nya nanti aja di sprint selanjutnya, itu juga bisa. Karena kan tiap bug itu beda-beda. Ya. Nah, kalau seperti itu, terus pertanyaannya, kalau gitu jam kerja kita bertambah dong. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke kebijakan perusahaan ya. Kalau perusahaan yang udah tech company itu, mereka ngerti orang teknologi itu kerjanya itu fleksibel. Jadi kalau misalnya sekarang tiba-tiba saya udah kerja 8 jam, tiba-tiba pas pulang ke rumah, lalu misalnya ada problem gitu ya. Nah, problem itu nggak bisa tuh ditunggu nanti gitu ya. Harus sekarang juga dikerjakan karena misalnya gara-gara problem ini pelanggan kita nggak bisa transaksi. Kan nggak mungkin saya bilang, ya udah besok aja kerjainnya gitu ya, kan nggak mungkin. Kenapa? Nanti semalaman orang nggak bisa transaksi dan otomatis revenue perusahaan bakal turun. Berarti saya harus kerjakan saat itu juga. Misal aja saya butuh waktu 2 atau 3 jam untuk mengerjakan. Misalnya saya rollback dulu misalnya ke versi yang sebelumnya bisa transaksi dulu, habis itu saya kerjakan gitu ya, habis itu saya deploy lagi versi yang terbarunya. Misalnya butuh waktu 4 jam. Jadi saya dari jam 9 malam akhirnya selesai jam 1 malam. Nah, artinya kan saya kerja nambah 4 jam. Bukan berarti besok saya harus kerja lagi 8 jam. Enggak juga. Beberapa perusahaan udah ngerti ya konsep kayak gitu. Jadi kalau memang ada production issue harus dikerjain saat itu juga, ya besok kita nggak perlu kerja 8 jam. Bisa aja besok ya udah saya datangnya siang. Harusnya saya datang misalnya jam 8 pagi, saya datang jam 12 siang aja. Karena saya cuma tinggal nambah misalnya 4 jam lagi kerjanya. Jadi nggak perlu harus kayak gitu. Nah, gimana kalau sekarang saya kerjanya sampai pagi gitu ya.
dari jam 9 saya baru kelar jam 4 pagi, ya udah kalau kayak gitu mah kan saya besok nggak perlu kerja lagi gitu ya. Jadi saya besok ya udah fokus tidur aja gitu ya. Jadi siangnya tidur aja. Jadi sesimpel kayak gitu. Nah, kalau perusahaan teman-teman nggak kayak gitu, teman-teman perlu kasih tahu ya ke tim manajemennya bahwa di tech company itu di divisi teknologi cara kerjanya nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerjain malam, ya masa besok harus datang pagi juga gitu ya, kerja 8 jam juga, nanti lama-lama orang nggak akan ada yang mau kerja di tempat kayak gitu gitu ya. Makanya di tech company rata-rata divisi teknologi itu pada fleksibel ya, karena kan divisi teknologi sebenarnya bisa kerja dari mana aja, kapan aja, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada satu dedicated orang ya, atau tim yang memang hanya fokus ngerjain production bug. Jadi itu diserahkan balik lagi ke timnya masing-masing. Soal nanti tim ini mau dipilih, seminggu ini si A on call, si B on call, si C on call. Itu sebenarnya bebas, nggak ada aturannya gitu ya. Tapi kalau di saya sendiri, saya nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya ada problem, siapa yang bisa ngerjain misalnya, kalau misalnya si A kerjain 4 jam, ya udah besoknya tinggal nggak usah kerja selama 4 jam, seperti itu. Jadi lebih ke fleksibel ya, dan tanggung jawab timnya masing-masing. Nah, tapi di luar ini kan ada satu pendukung lagi nih. Pendukungnya adalah infrastructure di sini. Jadi kan semua aplikasi ini pasti dia jalan di infrastructure. Nah, kalau infrastructure biasanya memang agak sedikit berbeda mekanismenya. Di mereka biasanya ada yang namanya on call. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau kita ada problem di software, contohnya problemnya itu di tiket pesawat gitu ya, malam ini. Tiba-tiba kita mau deploy. Ketika kita mau deploy, mau tidak mau kan butuh approval misalnya dari infrastructure, dari DB database administrator dan lain-lain. Nah, itu problemnya artinya apa? Artinya kan harus ada tim infra, contohnya DevOps atau misalnya DB admin yang siap ngebantu kita. Misalnya jam 2 malam kita mau deploy, berarti kan harus ada yang siap tuh. Nah, biasanya kalau di tim infra, biasanya memang mereka ada jadwal on call. Jadi contohnya minggu ini yang on call siapa? On call itu bukan berarti dia harus online 24 jam ya, enggak. Tapi intinya adalah ketika dipanggil, kayak di telepon, itu orangnya siap. Dan kita bisa tahu. Jadi nanti semua orang tuh bisa tahu kalau minggu ini kita ada masalah, kita mau deploy, kita butuh orang infra, entah itu DevOps atau misalnya DB admin, kita tahu orangnya siapa. Seperti itu. Jadi contohnya di sini on call, minggu ini namanya Budi misalnya ya. Nah, nanti ini DevOps gitu ya misalnya. DevOps Budi misalnya. Terus DB admin misalnya Hendra misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau minggu ini tiba-tiba kita ada problem, saya harus fixing saat itu juga, mau deploy jam 2 malam, saya butuh bantuan DevOps untuk deploy-nya sama DB admin untuk update database-nya, ya saya tinggal panggil yang lagi on call seperti ini. Tapi baik lagi tidak standby ya. Jadi tidak harus 24 jam melek terus, enggak kayak gitu. Nah, apakah berarti kalau gitu, ini juga sebenarnya kan sama ya, dia juga sebenarnya kan on call ya, nggak harus standby gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah baru bisa dipanggil gitu ya. Nah, kalau gitu apakah tidak ada yang namanya standby kalau di tech company? Nah, ini balik lagi ke tech company-nya. Kalau di saya itu ada memang jadwal standby. Nah, biasanya sih di momen-momen tertentu. Nah, kebetulan saya kerjanya di kayak e-commerce gitu ya. Kalau teman-teman mungkin kerjanya di product base yang tapi mungkin nggak ada kayak fitur promo kayak gitu ya. Fitur misalnya tiba-tiba ada hari belanja nasional, mungkin tidak ada istilah standby. Standby itu simpelnya adalah, jadi misalnya kita ada event, misal aja eventnya adalah 11.11. Nah itu kan biasanya eventnya tuh tepat jam 11, jam 11? Tanggal 11, bulan 11, biasanya mulainya jam 12 malam ya. Artinya, user itu udah pada nungguin promo-promonya di jam 12 malam itu. Artinya apa? Artinya kalau ada masalah, kita nggak mau tiba-tiba ini siapa nih ya errornya ya. Kita telepon dulu nih orangnya. Nah, kita nggak mau. Kita pengen kalau ada error langsung orangnya udah tahu saat itu juga. Makanya biasanya akan ada yang namanya standby. Jadi semua tim ya nanti akan dipilih misalnya dari tim, contohnya dari tim misalnya tiket hotel misalnya 2 orang. Tiket kereta 2 orang, tiket pesawat 2 orang misalnya pada tanggal 11.11 misalnya ya. Nah nanti biasanya kan kalau promo itu ada 11.11, 12.12 gitu ya. Nanti ada yang 10.10 juga misalnya. Mungkin yang 11.11 misalnya si A dan B di sini, ini 2 orang, ini 2 orang.
Nanti mungkin 12-12 beda orang. Ini yang CD-nya, ini CD, ini CD juga. Jadi bisa seperti itu. Jadi simpelnya adalah nanti biasanya akan ada grup meeting room besar. Nanti semua orang join di sana, kita akan monitor, buka monitoring tool untuk melihat ada masalah atau enggak. Jadi harapannya ketika ada masalah, timnya langsung ngerti saat itu juga, langsung perbaiki. Jadi kita nggak mau nunggu sambil tidur misalnya ya, tiba-tiba baru dapat alert gitu ya, nggak mau. Kita pengen langsung saat itu juga dapat problemnya. Nah biasanya kalau ini adalah di momen, contohnya ada event-event kayak 11-11, Harbolnas, atau mungkin ada promo besar dengan vendor gitu ya, atau ulang tahun dan lain-lain. Nah buat teman-teman yang nggak kerja di perusahaan seperti ini, mungkin tidak ada standby gitu ya, yang ada paling on call aja. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman sudah tahu ya sekarang. Jadi ini baik lagi sebenarnya ke perusahaannya. Tapi sebenarnya idealnya memang tidak ada satu dedicated team yang standby. Jadi ini nggak ada. Jadi ini balik lagi ke timnya masing-masing, diserahkan ke timnya masing-masing. Oke, sekarang saya mau bahas yang tadi nih, yang agak seru nih, yang bagian ini. Jira board-nya ya. Jadi mungkin maksudnya, jadi kan setiap tim yang tadi misalnya saya tim pesawat, ada tim tiket, tim kereta, ada tim hotel, itu kan mereka biasanya ada sprint planning, contohnya 2 atau 3 minggu sekali gitu ya. Nah biasanya mereka sudah ada board untuk ininya ya, untuk task contohnya sprint 1 misalnya ya. Nah tadi itu misalnya dibedain, ini ada board bugs ya, production bug. Nah, jadi kalau misalnya ada production bug, dimasukin ke sini. Kalau ada, jadi harapannya adalah ini tidak mengganggu. Sebenarnya itu kelihatannya mungkin kayak, oh iya kayak benar gitu ya, jadi ini nggak keganggu. Cuma ini nanti numpuk terus nih. Nanti nggak ada yang ngerjain. Bayangin cuma ada 1 orang yang lagi standby di minggu itu, dia ngerjain ini semuanya gitu ya. Nggak kelar-kelar, sedangkan ini dikerjain sama 3 orang. Ini kelar, ini nggak kelar-kelar gitu ya. Nanti minggu depan diganti orangnya, nggak kelar lagi. Lama-lama bug-nya itu nggak kelar-kelar. Padahal yang paling penting itu justru minim bug ya. Ngapain banyak fitur tapi bug-nya banyak gitu ya. Justru lebih baik fiturnya dikit tapi bug-nya nggak ada gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi sebenarnya idealnya itu justru bugs itu tidak dipisahkan. Harusnya itu digabung. Nah cuma pertanyaannya mungkin tadi ya, velocity-nya nanti gimana? Tadinya mungkin kita udah jelas nih sprint ini kita mau ngambil 20 task misalnya ya. Kita udah hitung velocity-nya udah jelas. Nah tiba-tiba ada bug. Nah tiba-tiba ada bug baru nih. Nah sekarang pertanyaannya ini mau diapain? Karena kalau misalnya kita masukin ke sprint saat ini gitu ya, maka velocity-nya berubah dan mungkin tidak akan deliver tepat waktu. Nah makanya biasanya kalau ini baik lagi ya tergantung perusahaannya masing-masing. Nah biasanya ketika ada bug itu kalau saya akan kategorikan jenis bug-nya ya, misalnya major bug gitu ya, atau minor. Simpelnya adalah kalau di saya sih sebenarnya lebih ke gini, bug-nya itu harus di fix saat ini atau enggak. Kalau enggak harus sprint ini atau bisa sprint depan selanjutnya gitu ya. Nah contohnya kalau bug-nya itu adalah ngeganggu proses transaksi, jadi gara-gara bug ini orang nggak bisa transaksi, maka itu kita bilang major. Itu nggak bisa tuh, nggak bisa istilahnya tuh nunggu sprint ini selesai nggak bisa. Atau nunggu sprint depan itu apalagi nggak bisa. Jadi harus dikerjakan saat ini juga. Nah kalau dikerjakan saat ini juga berarti kan harus bikin nanti production hotfix ya. Nah seperti itu. Nah kalau bikin production hotfix misalnya teman-teman dapat nih gitu ya. Nah sebenarnya teman-teman kalau misalnya ini nggak mau, ya bagus-bagus ketika ini masuk ke sprint saat ini tetap deliver tepat waktu misalnya ya. Nah kalau misalnya yang memang nggak bisa, ya simpelnya adalah tinggal ditukar aja. Jadi kan kita punya backlog di sini nih. Jadi kalau misalnya ada existing task gitu ya, task yang A gitu ya. Nah tiba-tiba ini bug baru ini harus saat ini juga kita masukin sini, yang ini tinggal geser lagi ke backlog gitu ya. Nah jadi kita bisa lakukan seperti itu. Nah tapi kalau misalnya bukan tidak mengganggu proses transaksi misalnya, misal aja ada typo gitu ya, harusnya profile ya, tulisannya jadi proful misalnya kayak gitu. Nah itu kan walaupun bug tapi kan ya nggak ngeganggu banget gitu ya, nggak ngeganggu transaksi juga gitu ya, orang masih bisa belanja misalnya, masih bisa
update data apapun masih bisa. Nah kalau seperti itu ya nggak usah diganggu misalnya sprintnya. Kita masukkan bug-nya langsung ke backlog aja kayak gitu. Jadi nanti ini kita ambil di sprint depan misalnya kayak gitu. Nah jadi tinggal teman-teman kayak gitu aja ya. Nah jadi nggak perlu dipisahin sebenarnya boardnya. Jadi teman-teman masih tetap bisa satuin. Kalau teman-teman pisahin nanti agak aneh. Masa isi boardnya itu isinya semuanya new feature semua gitu ya di sini. Kan nggak mungkin. Saat kita bikin Jira task itu kan pasti kita tentukan tipenya. Apakah ini feature, apakah ini bug gitu ya. Apakah ini improvement, dan lain-lain. Masa boardnya itu isinya semuanya feature gitu ya. Nggak pernah ada bug sama sekali kan itu aneh gitu ya. Nah jadi idealnya sebenarnya tetap digabungin. Nanti tinggal teman-teman prioritasin aja. Mana yang mau diduluin. Kalau memang ini adalah harus production hotfix, ya teman-teman masukkan ke sini ya, tukar aja gitu ya, masukkan ke sini, ini tukar ke sini. Kalau misalnya memang enggak, bisa dikerjakan sprint depan, ya tinggal dibalik kayak tadi. Ini masukin ke backlog, buat kita ambil sprint depan, ini yang tetap enggak ada perubahan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ada yang kelewat nggak ya? Takutnya ada yang kelewat nih. Nah, jadi nggak ada sih, harusnya nggak ada yang lewat. Jadi baik lagi ya, saya tekankan yang dedicated satu orang ini nggak ada. Kalaupun ada, ya mungkin agak aneh ya. Gimana caranya dia bisa tahu kode orang lain gitu ya, padahal dia bukan yang ngerjainnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi baik lagi, kalau teman-teman udah masuk ke software development, itu jangan hitung-hitungan lah istilahnya itu. Jangan, ya udah kan ini di luar jam kerja, ngapain saya benerin softwarenya besok aja gitu ya, yang nggak bisa gitu ya. Walaupun kita memang mungkin agak lagi nggak enak atau apa gitu ya. Masa harus kerjain bug misalnya lagi hari Minggu gitu ya misalnya. Ya itu kan kayak bentuk tanggung jawab kita ke produk yang kita develop. Makanya sejak awal saya bilang pastiin produk yang kita develop itu memang kualitasnya bagus gitu ya. Harapannya apa? Harapannya nggak ada bug. Nggak ada bug yang harus kita selesaikan di hari libur. Makanya hal yang tadi ya, yang kayak code desainnya yang bagus, sistem desainnya yang bagus, unit testnya yang bagus-bagus lagi udah pakai integration test, atau bahkan performance test gitu ya. Nah buat apa sih semua ini kita bikin? Ya tadi agar tidak ada bug ya, dan kita nggak perlu lagi kerja ekstra di luar dari jam kerja kita, karena bug-nya itu nggak ada atau minim. Jadi ini yang kita lakukan ya, agar meminimalisir bug di production.